warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hassa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata 'alal huda wa dilalata ilal khair wa ibtigha' maradatillah wa thawabihi wa ajrihi. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtana fardud ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan berupa Islam dan iman, dan itu adalah kenikmatan yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hadirnya kita di majelis ini, nikmat Allah masih menghidupkan hati kita. Tanda-tanda hati yang hidup itu tondone hati sing urip. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan min alamati, di situ sebaliknya disebutkan di dalam Al-Hikam min alamati mautil qalbi, tanda-tanda hati seseorang sudah mati. Sarrathu sayyi'atuh, dia senang kejelekan-kejelekan yang dia perbuat membuat dirinya senang. Maksudnya bagaimana? Hati yang mati itu senang, syarat husayyi'atuh, kejelekannya dia itu membuat dia suka, membuat dia senang. Intinya bagaimana? Perbuatan kemaksiatan dia kepada Allah itu menjadi hobi, menjadi hiburan, senang dengan kemaksiatan, sehingga dia ketika senang dengan kemaksiatan nggak mau dia bertaubat. Sudah senang para hadirin dengan kemaksiatan, senang. Wasa'atuhu hasanatuh, dan nggak suka kepada kebaikan. Itu tanda-tandanya, kata Imam sahib kitab yang mengarang kitab Al-Hikam. Sa'atuhu hasanatuh, kebaikan itu membuat dia resah, kebaikan itu membuat dia nggak enak hidupnya. Jangankan dia berbuat baik, orang berbuat baik dibenci sama dia. Bayangin, ini kalau hati sudah mati. Jangankan dia yang berbuat baik, dia membenci orang yang berbuat baik, menfitnah orang yang berbuat baik. Itu tanda-tandanya. Kalau ada tanda-tanda itu di hati kita, ayo kita kembali kepada Allah, hidupkan hati yang sudah mati itu. Nah, jadi kebalikannya, hati yang hidup itu dia bahagia dengan kebaikan, senang mengaji, senang pengajian, senang belajar. Itu tandanya hati hidup. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghidupkan hati kita dengan amal-amal baik kita. Intinya bagaimana? Kalau hati itu hidup, dia merasa senang dengan ibadah, merasa senang dengan mengaji, merasa senang dengan sholat berjamaah. Itu hatinya hidup berarti. Nggak dipaksa para hadirin. Dia hadir sholat jamaah nggak dipaksa. Memang hobi, memang senang dalam hatinya itu. Bukan intinya, bukan maksudnya ketika dia berbuat baik dia riak, enggak. Riak bukan, pamer enggak. Dia itu memang hatinya yang menyuruh. Karena kalau dibilang Allah yang melangkahkan kakinya, kenapa kok Allah melangkahkan kakinya ke masjid? Allah melangkahkan kakinya ke majelis taklim? Karena hatinya hidup. Jadi dia tidak senang ke majelis taklim, senang baca solawat, senang kepada ulama, senang mengaji, senang sholat duha, dan senang ibadah. Jadi kebaikan-kebaikan itu membuat dia bahagia. Senang kalau bisa ibadah itu, senang kalau bisa hadir pengajian itu. Jadi saking senangnya itu, kadang-kadang dia itu saking senangnya dengan sebuah kebaikan, dia senang dengan kebaikan yang lain. Saking senangnya, ya Allah, alhamdulillah Anda bisa sholat subuh, senang jalan dia. Dengan senangnya ana, dengan cara ana bahagia bisa sholat subuh, istiqomah dalam hati, bukan pamer. Saking senangnya dia nyari orang-orang yang nggak punya di jalan. Saking senangnya, hatinya senang, alhamdulillah, tasyakuran. Dengan dia istiqomah sholat subuh, istiqomah sholat jamaah, saking senangnya hatinya, tasyakuran, senang dia bersodagoh. Intinya kalau sudah senang, Allah senangkan kepada semua ibadah, karena tanda-tanda itu hatinya hidup. Wasa'atuhu sayyi'atuh, resah dengan kejelekan. Jika dia berbuat kejelekan, menyesal, resah, nggak enak, ngerasa, aduh apa dia itu, kenapa anak begini, apa hatiku kok gini, apa ya Allah, gak seneng, resah dengan kejelekannya, resah dengan kemaksiatannya. Itu berarti tandane atine urip. Itu katanya Imam Atha di Al-Hikam, nah, di bab ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir di majlis ini, Allah bukakan hati kita dan hidup selalu hati kita, insyaAllah. Hati yang hidup ini yang menyebabkan meninggal husnul khatimah, insyaAllah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan berkat baginda Nabi kita mengenal ilmu agama, kita mengenal majlis taklim, dan semuanya adalah berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada bab mengatakan in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadin muttasil ila sahibi hadzal kitab ila an wasala sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In antum illa fi dhalalin mubin. Anda ini, in antum, Anda ini minta-minta, Anda ini mengatakan apa namanya, ketika minta-minta, arutimu malau yasha Allah qamah. Kata orang kafir, apakah saya mau ngasih Anda yang mana Tuhan kamu saja mengatakan memberikan rizki, nggak ngasih kamu, nggak memberi kamu rizki. In antum illa fi dhalalim mubin. Sedangkan kalian, perkataan kalian itu, ma'amu'taqadikum hadha, dengan keyakinan Anda bahwasanya Allah ada, illa fi dhalalim mubin, kamu itu hanya dalam kesesatan yang jelas. Menerangkan tentang jelasnya dengan kekufuran mereka.
Sehingga orang kafir ini mengatakan begini, orang-orang kafir itu nggak mau sodago, nggak mau apa, alhamdulillah, yang penting mereka sudah dhalal, dalam kesesatan yang jelas orang-orang kafir itu. Habis itu orang kafir mengatakan apa? Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Jadi orang kafir ini seakan-akan dia itu betul-betul percaya kalau Allah itu ada. Ini kata-kata seperti dia percaya kalau Allah ada, padahal orang-orang kafir nggak percaya kalau Allah itu ada. Dia bertanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Mereka mengatakan, kapan hari kebangkitan yang kamu katakan itu, kapan, gitu loh. Kapan hari kiamat yang kalian katakan itu, yang kalian sesumbarkan, kapan? Awak mungkin ngomong hari kiamat, kapan hari kiamat? Nentang para hadirin, orang kafir ini sudah nggak nyembah kepada Allah, nentang. Kapan teko nih hari kiamat itu, kapan? In kuntum shodiqin, ne awakmu iku bener sing di sabda nu awakmu, sing dikatakan awakmu iku bener. Ayo, kapan hari kiamat? Fihi, kapan hari kiamat itu? Kapan datangnya hari kiamat? Mereka mengatakan seperti itu. Naam. Allah menjawab, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Ma yanzurun, mereka hanya menunggu. Ma yantadhirun, mereka itu hanya menunggu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, orang kafir bertanya kepada orang mukmin, para sahabat, kapan kiamat? Lawak mau mulai biar nek hak salat, hati-hati hari kiamat. Nek hak puasa, hati-hati balasan di hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Katanya orang kafir. Dijawab sama Allah, la yanzurun. Mereka tidak mereka hanya menunggu. Menunggu apa? Illa sayhatan wahidatan. Mereka hanya menunggu tiupan sangkakala. Nah, tiupan sangkakala, wahya nafkhatu Israfil, yaitu tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, tiupan sangkakala yang pertama niku wonten tiupan sangkakala niku ping kalih para hadirin. Sing pertama niki sedaya menungso sing di permukaan bumi, di atas bumi, semuanya meninggal. Tiupan sangkakala yang pertama, semua meninggal. Nah, semua yang ada di atas bumi akan meninggal semuanya para hadirin. Dan memang kejadian hari kiamat itu sangat dahsyat para hadirin. Sehingga disifati ketika mereka sudah dimatikan semuanya itu, tidak ada satupun manusia di bumi. Nah, ini tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian ta'khuduhum, yang mana tiupan sangkakala yang pertama mematikan mereka, yuhlikuhum. Ta'khuduhum artinya membinasakan mereka, mematikan mereka semuanya. Ketika ditiup sangkakala pertama, semuanya mati. Tidak ada yang hidup di atas bumi. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi, kullu man 'alaiha, yang semua yang ada di atas bumi, fan, bakalan mati, bakalan binasa, bakalan ciloko, mati kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sinten sing kekal abadi. Wa yabqa, dan akan kekal abadi, rabbuka, Tuhan kalian, dzul jalali wal ikram, yang maha agung, yang maha tinggi, yang mempunyai sifat agung dan sifat tinggi. Nah, wahum yakhsimun. So, ketika ditiup sangkakala, mereka lupa. Orang-orang kafir itu mereka lalai. Tapi bagi orang mukmin, ketika datang hari kiamat, mereka dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang mukmin itu ketika datang hari kiamat, mereka dalam keadaan berbuat amal baik. Kebalikan
orang kafir ketika ditiup sangkakala pertama, ketika dimatikan, mereka dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam tafsir, mereka dalam keadaan lalai. Bahkan fi ghaflah, dalam keadaan lalai. Bahkan mereka bertengkar, dalam keadaan ketika bertengkar sesamanya, sesama orang-orang kafir, ketika dia saling pukul memukul, ya karena memang sifatnya orang kafir itu begitu, kerjaannya perang, kerjaannya tengkar, kerjaannya ngenyek, kerjaannya ngerjain. Itu orang kafir itu begitu. Sampai datang ditiup sangkakala pertama, mereka dalam keadaan apa? Mereka dalam keadaan bertengkar sesamanya. Syuf, itu sebutkan dalam tafsir. Mereka dalam keadaan ghaflah, mereka dalam keadaan lupa. Nah, mereka dalam keadaan bertengkar sesamanya. Mereka dalam keadaan sibuk dengan jual beli. Jual beli yang mana jual belinya penuh dengan riba. Jual belinya penuh dengan kebohongan. Nah itu. Wa akal wa syarib, dan mereka dalam keadaan makan, dalam keadaan minum dan selainnya itu. Sebagaimana mereka saling pukul memukul, mereka bertengkar dengan sesamanya. Di dalam hadis disebutkan, la taqumus sa'ah, suatu saat hari kiamat terjadi, betul-betul terjadi. La taqumus sa'ah wa qad nasyara rajulan, dan telah saling menerima rajulani, dua orang di dalam pasar ini. Sudah saling menerima, saya beli bajunya, saya terima bajunya, saya sudah ngasih uang, saya sudah terima bajunya. Naam. Dan telah saling menerima baju dan uang bainahuma. Naam. Fala yatabaya'anahu, enggak jadi jual belinya. Wala yatwiyaniya, dan tidak sampai dia sempat melipat bajunya tadi itu. Jadi kalau orang jualan nek uang totolan niku Pak kan biasa dibuka, ayo dicoba. Ayo coba sih. Mari dicoba. Dalam keadaan nyoba, sudah diterima bajunya, dicoba, ditiup sangkakala, nggak jadi jual belinya. Nah, wala taquman as-sa'ah, dan nanti akan terjadi hari kiamat, dan seseorang telah pulang membawa susu, membawa perasan susu, membawa susu murni, nah, untuk diminum, nggak sempat minumnya. Nggak sempat, padahal dia dari pasar sudah membawa susu untuk diminum sama keluarganya. Nggak sempat dia minum susunya tadi itu. Wala taquman as-sa'ah, dan suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat, dan seseorang telah membersihkan tempat minumnya, Nah, dia punya kayak semacam gentong telaga untuk minum, telah dibersihkan, nggak sempat minum, sudah Israfil meniup sangkakala yang pertama, mati semua. Wala taquman as-sa'ah, kata Rasulullah, suatu saat hari kiamat terjadi, dan dia ada seseorang telah memegang makanan, panganannya dicekel para hadirin, kata dilepokno, kacang dilebetakan teng ini mulutnya itu, belum sempat masukkan, belum sempat makan, Israfil meniup sangkakala. Itu loh. Ketika ditiup sangkakala, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika ditiup sangkakala semuanya pada mati. Nah, yakhsimu ba'dhum ba'dha. Nah. Kemudian setelah ditiup sangkakala yang pertama, fala yastati'una, mereka tidak bisa tausiah, tidak bisa memberi wasiat. Fala yastati'una tausiyatan, mereka nggak sempat berwasiat. Hartanya banyak, hartanya berlimpah, kudanya di mana-mana, pabrik di mana-mana, mobil apa aja ada, rumah istananya banyak. Ketika ditiup sangkakala oleh Israfil, nggak sempat dia berwasiat untuk anak-anaknya.
hartanya tidak sempat disedekahkan, hartanya tidak sempat untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin, hartanya tidak sempat diwariskan kepada anaknya, lam yastati'u tausiyatan, mereka tidak sempat untuk berwasiat, ay an yusu, untuk berwasiat kepada anak-anaknya, tidak sempat berwasiat kepada istri-istrinya, tidak sempat mewariskan harta-hartanya, na'am, wala ila ahlim yarji'un, dan mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya, min aswakihim, mereka ketika berdagang nggak sempat pulang ke keluarganya, wasghalihim, dan di tempat kerjanya mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya, bal yamutuna fiha, bahkan mereka semuanya mati di dalam pasar. Yang di dalam masjid meninggal di dalam masjid. Alhamdulillah, mending kalau mati di dalam pasar, dia berjualan dengan jujur, dia berjualan dengan sesuai sunnah Nabi, dia berjualan dengan sesuai anjuran Rasul, aman dia. Ketika matinya hidup sangkakalah aman. Ketika bekerja, misalkan berangkat kerja ke pabrik atau kemanapun, niat untuk mencari nafkah, karena nafkah terhadap istri itu hukumnya wajib, berarti kerja untuk mencari nafkah hukumnya wajib. Jangan nganggur para hadirin, jangan patokan wis teko rezeki, teko duit, acur sampean. Allah nggak seneng sama hamba yang langsung, saya yang penting Allah ngasih rezeki, ya sudah ngasih rezeki, nggak seneng Allah seperti itu. Magomnya kita bukan magom tajarrud ya ikhwan, magomnya kita ini bukan magom seperti Sayyidatuna Maryam, magomnya kita ini magom kasab. Tahu magom kasab? Hamba itu punya dua magom kedudukan. Pertama adalah magom kasab, dan itu sudah dilewati semuanya. Rasulullah mencontohkan kepada kita magom kasab. Apa magom kasab itu? Kerja untuk mencari nafkah, bukan untuk mengumpulkan uang. Niatkan kalau kerja itu, niatkan untuk mencari nafkah, karena mencari nafkah itu hukumnya wajib, menafkahi istri dan anak. Nah, para hadirin, Rasulullah sudah menyentuhkan kepada kita. Apa si Nabi itu kok kerja? Kok sampai Nabi itu ketika datang ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai Fatimah, adakah roti makanan untuk Abah? Kata Sayyidatuna Fatimah, cuma ada satu wahai Abi, satu tok bah. Dikasih sama Sayyidatuna Fatimah. Apa kata Rasulullah? Nak, awak mengerti nggak? Apa itu telung dino lebih gak mangan, tapi gak makan Rasulullah itu lebih mulia ya daripada yang lain. Sampai ngerti nggak Sunan Bonang? Sunan Bonang itu nuting kulang kaling dadi emas. Iku Sunan Bonang. Nah apa Nabi kalau mau ya pasti. Nabi kalau mau lebih daripada Sunan Bonang. Nabi punya mukjizat. Kok mek nuting kulang kaling? Wong Nabi itu bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air daripada jari-jarinya, kok mek nuting kulang kaling. Nah apa Rasulullah kok bertahan dalam keadaan kefakiran dan kemiskinan, sampai Nabi berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa hsyurna ma'al masakin. Ya Allah, aku jadikan orang miskin ketika hidup, matikan dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Apa hikmah? Hikmah di situ para hadirin. Hikmahnya, Nabi itu hidupnya selalu menjadi pelajaran buat yang lain. Rasulullah hidupnya itu perlu dengan dars, pelajaran buat umatnya. Nah sekarang Rasulullah kenapa kok miskin? Sedangkan Rasulullah itu kalau
Rasulullah pernah ditawarkan gunung Uhud menjadi emas. Rasulullah menolak. Kenapa? Ini memberikan pelajaran kepada umatnya agar hidup ini harus sabar. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah, apakah ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa, kata Rasulullah. Kalau begitu wis ning aku puasa wae, kata Rasul. Lah, ini sebagai contoh para hadirin. Bagaimana kalau kita habis kerja, ya, kalau kita habis kerja, datang pulang mari kerja para hadirin, pas bojone gak masak, bojone durung masak, nek gak nyontoh Nabi Muhammad muring-muring, lakon lapo ae di omah, wong bojomu kesel kerja kon gak masak, lapo ya, bojo gak kurang ajar, bojo ini ngamuk nang bojo ini. Tapi lihat Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah nggak bisa masak karena nggak ada uang. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau nggak ada makanan aku puasa wae. Nah, ini karena Rasulullah menjadi contoh Nabi, sehingga Nabi Muhammad itu memilih menjadi orang miskin agar dicontoh kesabarannya oleh umatnya. Iku lho, sabar Rasulullah. Nek sampean teko kerja, bojone sampean turun masak, Dek, wis ana panganan nah. Turun Mas. Oh, ya wis aku tak turu dhisik, awakmu masak ya. Nek wis mateng tangenono. Hai, ku contohnya Rasulullah. Ojo ngamuk-ngamuk, mari kerja bojone mungkin kesel umbak-umbak ngeramut anak gak sempat masak, lan jenengan wis boleh to kok kerjane. Hai ku. Contoh Rasul, ketika istri nggak ada makanan di rumah, ya wis aku tak turu dhisik lek ya. Mas kesel, tak turu dhisik, engko nek wis mateng tangenono. Ambil sholat duhur, ya itu kan kalem, enak dalam keluarga kayak begitu itu. Nggak ngamuk-ngamuk, ndit teku. Kon bojo model apa sih kon iki? Adae gak ono. Kopi gak ono. Duit, deken di duit iku tak kai. Ngamuk tengkar. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nek seumpamane Nabi kaya raya para hadirin, kayak apa? Bagaimana kita yang miskin ini? Gitu lah. Jadi Rasul SAW hidupnya miskin itu adalah ada hikmah. Agar kita itu bisa mencontoh Nabi Muhammad dalam kesabaran merasakan pahitnya hidup. Gitu lah. Jadi gitu. Jadi gak heran kenapa Nabi milih miskin, ya itu hikmahnya. Agar kita itu mencontoh kesabaran Nabi. Gitu lah. Nah, karena itu sangat mulia kesabaran itu. Kemudian dan mengatakan wala ila ahlihim yarji'un, mereka gak kembali kepada istrinya, gak kembali kepada anaknya, mati di dalam pasar. Allah kalau pas meninggal dalam keadaan ya kita ini kerja yang baik, kerja untuk mencari nafkah, kerja dengan uang yang halal begitu. Nah, wa nufikha fis-sur. Nah, setelah tiupan sangkakala pertama, kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Para hadirin, antara tiupan sangkakala pertama sama yang kedua itu disebutkan dalam tafsir 40 tahun. 40 tahun. Nah. Arba'una yawman, 40 tahun. Ini faidahum, ketika ditiup sangkakala yang kedua, mereka sudah mati semuanya, mereka sudah dikubur, yang ada dikubur sudah dikubur semuanya. Faidahum, seketika itu orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah di kuburan, minal ajdafi, orang-orang yang ada di dalam kubur, ila rabbihim yansilun, mereka semuanya segera menuju kepada Allah. Mereka dikeluarkan keluar semuanya dari kuburannya dengan titiupan sangkakala yang kedua, keluar semua dari kuburannya. Orang yang sudah mati hidup kembali, rohnya dikembalikan. Maka kemudian bagaimana mereka menghadap kepada Allah? Mereka menghadap Allah dalam sekejap mata. Terus semua, nggak ada yang ketinggalan para hadirin.
Kau nak sing golek misal payah ya. Lho endi fulan niki? Payah yang goleki bojone golek kau nak. Boten enten, Pak. Semua dikembalikan kepada Allah dalam keadaan sekejap, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada sengopo kau nak, semuanya dalam sekejap. Dalam secepat mungkin disebutkan oleh ulama, mereka cepat-cepat menghadap kepada Allah apa dengan keinginannya? Tidak, tapi itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ila rabbihim yansilun, mereka yakhrujun, mereka keluar daripada kuburannya secepat mungkin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menghadap kepada Allah dengan secepatnya, Allah yang mempercepat, bukan keinginan mereka sendiri. Kafir, mukmin semuanya datang ke hadirat Allah di padang mahsyar dengan secepat mungkin. Disebutkan di sini yansilun, yakhrujuna bisur'ah. Mereka keluar dari kuburannya secara dengan cepat. Nah, kemudian apa? Ini sekarang bagaimana orang kafir yang berada di dalam kuburan. Disebutkan qalu, orang kafir mengatakan, ya, orang kafir mengatakan. Nah, ketika ditiup sangkakala yang kedua, begitu, yang ketinggalan, seakan-akan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ini seakan-akan malaikat mengatakan begini, in kanat illa sayhatan wahidah. Ketika ditiup dengan sangkakala, Israfil seakan-akan mengatakan seperti ini, ayyatuhal idhamun nakhirah, wahai tulang-tulang yang sudah berserakan, wal awsalul mutaqatti'ah, sendi-sendi napa niki jenenge niki? Ini di lutut ini apa Pak ya namanya? Sendi ya? Apa jenenge? Basa Jawa ini apa Pak ya? Sikut. Sementing niki lho sing saged ditekuk-tekuk niku lho. Niki saged ditekuk niku apa sini? Sendi-sendilah begitu ya. Seakan-akan kalau sudah ditiup sangkakala itu, malaikat mengatakan seperti ini, malaikat Israfil, ayyatuhal idhamun nakhira, wahai tulang-tulang yang sudah berserakan, wahai sendi-sendi yang sudah terpotong-potong. Nah, wal idhamul mutafarriqah, tulang yang sudah sudah hancur semuanya. Nah, wasyu'urul mutamazzikah, rambut-rambut yang sudah tercerai-berai, rambut-rambut yang sudah tersobek-sobek. Innallaha ya'murukun, hai semuanya, Allah memerintahkan kepada kalian, an yastami'na, untuk berkumpul, li faslil qada, untuk dihisab kalian semuanya, kata malaikat Israfil. Wahai tulang-tulang yang berserakan, wahai rambut-rambut yang sudah tercerai-berai, sendi-sendi yang sudah terpotong-potong di dalam kuburnya, semuanya dimakan oleh ular. Allah memerintahkan kalian semuanya untuk berkumpul, li fasdul qada, untuk berjumpa dengan Allah di padang mahsyar, untuk diperhitungkan semua amal perbuatan kalian, kata malaikat Israfil. Gitu. Baru ya wailana, illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun fala yastati'una tasfiyatan wa la ilaha illa wa nafikha fis suri fa idahum min al-jadati ila rabbihim yansilun. Orang kafir mengatakan bagaimana? Qalu, orang kafir mengatakan qalu, ay al-kuffar minhum, mengatakan mereka orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, mereka orang-orang yang keyakinannya di dunia bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ya wailana, jadi orang kafir itu mengatakan ya wailana, celaka kami ini, celaka kami ini, ya wailana, celaka kami ini, man ba'athana, siapa yang telah membangkitkan kami, mengatakan
Man ba'athana, siapa yang telah membangkitkan kami min marqadina, dari tidur kami. Kenapa mengatakan begitu? Karena mereka itu disebutkan bahwasanya Ibnu Ubay bin Ka'ab wa Mujahid wa Hasan wa Qatadah mengatakan mereka yanamun naumah qoblal ba'ts. Mereka dikasih kesempatan merasakan tidur sebentar sebelum kebangkitan, sebelum ditiup sangkakala yang kedua. Sehingga mereka mengatakan apa? Qalu ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana, siapa yang telah membangunkan kami min marqadina, dari tempat tidur kami. Liannahum kanu baina nafkhatain, karena mereka di antara tiupan sangkakala yang kedua, orang kafir itu naimin, mereka tidur, dikasih kesempatan tidur sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diadab pada suatu saat ketika sebelum dibangkitkan, mereka dikasih kesempatan untuk tidur sebentar. Tidur, dikasih kesempatan untuk tidur sebentar, itu juga adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan tidur, sampai mereka mengatakan, ya Allah, celaka aku ini, aku bakalan diadab. Mereka sudah senang pertama diadab sama Allah. Sebelum tiupan sangkakala yang kedua, mereka dikasih kesempatan untuk tidur sebentar. Kata Ibnu Abbas, kata Ubay bin Ka'ab mengatakan, Al-Mujahid mengatakan, mereka dikasih kesempatan tidur sebentar sebelum apa? Sebelum ditiup sangkakala yang kedua. Sehingga ketika mereka bangun mengatakan, celaka, halakana, siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Coba nggak dibangunkan, kami tidur lelap, nggak merasakan azab. Li'annahum kanu, setelah itu mereka menyesal. Mereka menyesal. Bal hadza ma wa'adana ar-Rahman. Sehingga mereka menjawab dengan dirinya sendiri. Hadza, ini yang sudah dijanjikan oleh Allah tentang hari kiamat. Wa sadaqal mursalun, dan benar apa yang telah disampaikan oleh para nabi, hari kiamat itu ada. Di dalam tafsir disebutkan mereka menjawab sendiri, sopo yo senang ini aku iki ya Allah, padahal wis saya nak turu, mari gini aku diadab mani. Langsung jawab mereka jawab sendiri, oh iya, iki janji ini pangeran, jujur benar para nabi yang sudah menyampaikan itu semuanya. Ada yang mengatakan bahwasanya al-mu'min mengatakan menjawab, mukmin, dia berada di sampingnya orang mukmin. Sopo senang ini aku iki, kata orang mukmin, iki janji ini pangeran. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat yang mengatakan kepada mereka. Malaikat mendengar, ngomong apa wakmu? Kata malaikat, iki janji ini pangeran, kiamat pasti terjadi. Kamu waktu di dunia di dunia kamu berkeyakinan bahwasanya hari kiamat tidak terjadi. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah yang menjawab kepada orang kafir tadi itu. Man ba'athana min marqadina, sopo senang ini aku turuku iki, padahal aku turu enak, mari aku diadab, wedi aku iki, wedi, celaka aku iki. Dijawab sama Allah, kata Allah, ini janjiku. Aku sudah berjanji kepadamu hari kiamat akan terjadi, tapi kamu tidak percaya. Kamu lalai, kamu nggak sholat, kamu nggak puasa. Nabi-nabiku yang telah aku utus itu benar dan tidak ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang kita sampaikan dari tafsir ayat 52, 54 sampai 52. Mudah-mudahan ini diingat. Jadi tafsir kayak begini dia sampean ingat ya, sehingga kalau ada yasinan itu, oh ini artinya kayak begini, maksudnya kayak begini gitu. Itu tujuan saya baca tafsir Yasin itu karena antum sering yasinan. Jadi antum kalau baca Yasin ngerti artinya, itu bisa meresapi Al-Qur'an itu, gitu loh. Sampun nggih? Ya, saya ini di sini bukan karena aku pinter, enggak. Cuma saya apa yang saya baca di sini itu tafsir. Jadi saya menyampaikan ilmunya ulama. Ulama menyampaikan ilmunya gurunya sampai menyampaikan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.